Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala ar-rahmatil muhdah al-mab'uuts rahmatan lil alamin sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibbati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan segala contoh kebaikan untuk kita. Perjalanan hidup beliau sejak lahir, remaja, dewasa, turun kepada beliau Iqra, diangkat menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai turun kepada beliau firman Allah, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Sampai akhirnya malakul maut mencabut nyawa beliau. Allah mengatakan, "Innaka mayyitun wa innahum mayyitun." Semuanya penuh dengan pelajaran indah. Tapi sayangnya banyak di antara kita yang lebih suka membaca hal-hal yang kurang berguna, menonton tontonan yang tidak menambah keimanan, bahkan membuat iman itu turun. Hari ini kita akan mengkaji atau berusaha untuk hidup sehari di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Tabuk, perang yang termasuk salah satu peperangan terbesar yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan agama Allah ini kepada kita, untuk berbagi rahmat Allah kepada seluruh umat manusia, untuk mengenalkan kepada mereka bahwa la ilaha illallah. Peristiwa itu terjadi pada waktu atau sepulang Nabi alaihi salatu wassalam dari Fathu Makkah, dari penaklukan kota Makkah. Selesai perang Hunain pada tahun ke-8 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wasallam balik ke kota Madinah di bulan Rajab, kira-kira 6 bulan setelah perang Hunain tahun 9 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada para sahabatnya untuk bersiap-siap menghadapi Romawi. Kekuatan yang sangat dahsyat pada waktu itu. Ada 2 kekuatan yang menguasai beberapa belahan dunia. Ada Romawi dan ada Persia. Allah Jalla Jalaluh memilihkan bagi Nabi kita sahabat-sahabat yang siap untuk mengorbankan jiwa, raga, dan harta mereka. Pada masa itu, masa yang sangat sulit,
pada waktu musim panas yang begitu dahsyatnya. Tapi di sisi yang lain, masa itu masa yang penuh dengan godaan karena buah-buah kurma sudah mulai matang dan siap untuk dipetik. Yang kebiasaan orang Arab di musim panas itu, mereka bernaung di bawah kurma-kurma mereka, beristirahat, menikmati nyamannya hidup. Tapi panggilan jihad telah dikumandangkan. Ada yang berbeda dengan perang Tabuk. Biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau mau berperang ke satu tempat, beliau itu tidak menjelaskan kepada para sahabat tujuan yang sebenarnya. Beliau hanya memberikan isyarat. Kecuali perang Tabuk. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskannya dengan gamblang kepada para sahabat. Kita mau berangkat ke Tabuk. Musuh yang kita akan hadapi adalah Romawi. Perjalanan yang kita akan tempuh panjang. Dan bekal yang kita miliki sedikit. Nggak boleh berangkat kecuali yang punya bekal. Negara memerlukan bantuan dari rakyatnya. Baitul Mal Muslimin tidak banyak harta. Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan para sahabat untuk bersedekah. Dibacakan ayat-ayat tentang sedekah. Kalau tadi kita mendengarkan imam membacakan suratul munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ada banyak ayat dalam Al-Quranul Karim yang menganjurkan kita untuk bersedekah. Maka pada hari itu, para sahabat yang yakin dengan syahadat mereka bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka berlomba-lomba sedekah. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dia membawa 1000 dinar yang dia bungkus di bajunya. Kemudian dia tuangkan di depan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faja'ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yuqallibuha. Itu duit 1000 dinar. Sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibolak-balik sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mengatakan, ma darra Utsman ma fa'ala ba'daha. Nggak akan membahayakan Utsman setelah apa yang dia lakukan hari ini. Jamaah, ketika sedekah di masa yang banyak harta, itu mudah. Kita banyak duitnya. Tapi bersedekah di masa yang sulit, ketika nilai uang begitu tinggi dan berharga pada waktu itu, berat pengorbanan hamba. Kalau kita melihat saudara-saudara kita yang di Lombok, mungkin sebelum terjadi gempa, sebagian di antara mereka biasa bersedekah. Tapi setelah terjadi
Dia merasa perlu dengan uang itu. Beliau mengulangi ucapannya, ma dharra Utsman ma amila ba'daha. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Pada hari itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ingin menyaingi Abu Bakar dalam sedekahnya. Dia bawa separuh harta. Dia bawa, diletakkan di depan Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi bertanya, ma abqaita li ahlik? Apa yang kau sisakan buat keluargamu? Qala mislahu. Seperti itu. Separuh hartanya dibawa, separuhnya diberikan kepada keluarganya. Lalu Abu Bakar datang membawa hartanya, diletakkan di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dibawa sama Abu Bakar semua hartanya. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ya Abu Bakar, ma abqaita li ahli? Abu Bakar, apa yang engkau sisakan buat keluargamu? Faqala abqaitu lahumullah wa rasulah. Aku sisakan buat mereka Allah dan Rasulnya. Apakah ada yang lebih baik dari Allah? Rabbul Alamin. Yang kalau Allah ingin memberikan sesuatu, Allah hanya berkata, kun fayakun. Jadi. Lalu Umar mengatakan, la usabiquka ila syai'in abad. Aku gak akan bisa menyaingimu, mengalahkanmu dalam apa saja. Wajah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf datang membawa 8.000 dirham. Dan para sahabat berbondong-bondong saudara. Bagaimana dengan wanita yang terkadang dia nggak bekerja, nggak punya harta? Mungkin dia punya emas-emasan pemberian suaminya. Wa arsalatin nisa mastata'na min hulihin. Mereka kirim perhiasan mereka kepada Nabi SAW. Dilepas gelang, dilepas antingnya, kalungnya. Persiapan untuk perang. Mereka tahu kalau janji Allah itu pasti. Dan sebagian sahabat datang bawa badan mereka, dibawa tubuh mereka. Ya Rasulullah, kita mau berangkat, tapi kita nggak punya apa. Kita mau berangkat. Ada 7 sahabat dari kalangan Ansor. Di antaranya Ulbah bin Zaid. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, la ajidu ma ahmilukum alaih. Aku gak punya kendaraan buat bawa kalian. Perjalanannya panjang. Gak mungkin jalan kaki. Harus pakai kendaraan. Pada waktu itu 1 onta untuk 2-3 orang. Tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam' hazanan an la yajidu ma yunfiqun. Pulang mereka dengan penuh tangisan. Nangis mereka. Nggak punya yang bisa disedekahkan buat perang.
Wallahi jamaah, kalau bicara nggak punya sahabat, itu nggak punya beneran. Nggak punya apa-apa mereka. Kita masih ingat sahabat yang mau nikah. Yang kata Nabi SAW, iltamis walau khataman min hadid. Cari di rumahmu, mungkin kau punya cincin dari besi, bukan dari perak, bukan dari emas, dari besi kau cari. Pulang, dicari di rumahnya, datang lagi jumpai Nabi SAW. Nggak ada Nabi, nggak ada apa-apa di rumah. Tapi aku punya sarung yang aku pakai ini. Kata Nabi SAW, gak mungkin sarungku, kau pakai apa nanti? Wallahi mereka benar-benar gak punya apa-apa. Nangis mereka. Di antara mereka, Ulbah bin Zaid. Malam hari dia sholat. Dia sholat lagi. Dia sholat lagi. Terus. Lalu dia mengatakan, ya Allah, innaka amartana bil jihad wa raghabtana fihi wa lam taj'al li syai'an ataqawwa bihi. Ya Allah, Engkau perintahkan untuk berjihad. Engkau anjurkan agar orang berangkat jihad, tapi Engkau nggak kasih aku, ya Allah, sarana untuk berangkat jihad. Dan aku udah berangkat ke nabimu, dan engkau juga tidak jadikan di nabimu sesuatu yang dia bisa bantuin aku, ya Allah. Maka hari ini aku bersedekah. Malam ini aku bersedekah dengan kehormatanku. Dengan setiap muslim yang pernah menyakiti aku, yang pernah mungkin mengambil hartaku, yang pernah mencaci maki aku, semuanya aku maafkan, ya Allah. Sedekah buat mereka. Dia nggak punya harta, tapi dia punya jiwa yang besar. Dia buang segala kedengkian dari dirinya. Balas dendam dihilangkan dari jiwanya. Sakit hati dia hapuskan dari hatinya. Dia sedekahkan. Pagi hari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, man tasaddaqal lailah, siapa yang tadi malam sedekah? Falam yakum ahad, nggak ada yang berdiri. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam mengulangi ucapannya, man tasaddaqal lailah falyakum, yang sedekah tadi malam berdiri. Ulbah berdiri. Dia datang kepada Nabi SAW. Dia ceritakan peristiwa malam itu. Lalu Nabi SAW mengatakan, abshir, qad taqabbalallahu sadaqata. Bergembiralah engkau, Allah sudah menerima sedekah. Wallahi jamaah, kita pernah sedekah dan kita terus sedekah. Kita nggak tahu apakah sedekah kita diterima. Nih Ulbah diterima sedekahnya sama Allah. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Orang-orang munafikin, bagaimana sikap mereka? Ketika mereka melihat ada sahabat Nabi yang sedekah dengan harta yang banyak, kata mereka riya. Sebagian sahabat Nabi, subhanallah, mereka hanya bawa 2 liter beras. Afwan, 2 liter kurma. Dia bawa. Apa yang dia miliki di rumahnya dia bawa pada waktu itu. Ketika melihat kesungguhan orang-orang Islam bersedekah, yang miskin bersedekah, apa kata orang-orang munafikin? Dia mengatakan, innallaha la ghaniyun an sadaqatihan. Allah tuh nggak butuh sama sedekah. Masa cuma segitu engkau sedekahkan? Iman jamaah.
Nabi SAW mengatakan, ittaqin nar walau bisyiqqi tamrah. Selamatkan dirimu dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Bukan 1 liter kurma, bukan 2 liter kurma, setengah butir kurma. Fa in lam tajid fa bi kalimatin thayyibah. Kalau engkau nggak bisa, nggak punya, maka dengan ucapan yang baik. Itu pun sedekah. Tapi itulah orang-orang munafik. Sebagian mereka nggak mau berangkat perang. Bahkan mereka menggembosi orang-orang Islam yang mau berangkat perang. Allah menyebutkan di surat Taubah ayat 81. Wa qalu la tanfiru fil harb. Mereka mengatakan, kalian jangan berangkat perang dalam musim panas seperti ini. Panas. Jangan berangkat kalian. Qul, katakan kepada mereka, naru jahannam asyaddu harra. Neraka jahannam lebih panas dari panasnya musim itu. Lau kanu yafqahun. Kalau mereka ngerti. Kita lihat bagaimana sifat orang-orang munafik. Jihad nggak berangkat. Sedekah tidak. Kerjanya menggembosin orang-orang soleh. Tapi ada yang berangkat. Keberadaan orang-orang munafikin di pasukan para sahabat Nabi merusak. Tapi di dalam Islam, kita tuh menghukumin orang dengan zahirnya. Urusan batinnya nggak ada urusan gitu sama dia. Antara dia sama Allah. Salah seorang di antara mereka dalam perjalanan mengatakan, atahsabuna jalada banil asfar kakitalil arab ba'dihim ba'dha. Apakah kalian mengira bahwasanya memerangi Romawi ini seperti perang yang terjadi antara Arab dengan Arab lainnya? Memang kita tahu di negeri Arab nggak pernah ada kerajaan di sana. Di Mekah, di Medina nggak ada. Perang-perang kabilah yang ada. Tapi Romawi itu sebuah negara adidaya yang ada. Yang memiliki pasukan perang yang terlatih. Persenjataan yang sudah disiapkan oleh mereka. Orang munafikin mau menakut-nakuti ini para sahabat Nabi. Wallahi laka'anna bikum ghadan muqarranina fil hibal. Kata mereka, dalam bayangan ana nih, ana ngelihat kalian besok kayaknya udah diikat oleh tali-tali, digiring sama mereka, dibelenggu sama mereka. Sebelum perang, gembosin. Di tengah-tengah pasukan perang, gembosin. Dalam riwayat lain mereka melihat, kita ini nggak pernah melihat orang-orang yang lebih besar perutnya, lebih suka makan. Wa ajbanu indal liqa, yang paling pengecut kalau perang, min qurra'ina, daripada nih sahabat-sahabat yang pandai baca Quran. Lalu berita itu sampai kepada Nabi SAW. Akhirnya mereka minta maaf. Mereka mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Afwan Nabi, kita tuh tadi hanya bergurau, kita tuh hanya mengisi kesenggangan waktu supaya kita nggak bosan dengan perjalanan yang panjang.
Sebelum mereka datang telah turun firman Allah kepada Nabi alaihissalam, wala in sa'altahum. Kalau engkau bertanya kepada mereka, kenapa mereka melakukan itu? Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Jawaban mereka, kita hanya main-main, enggak serius omongan kita. Qul, katakan kepada mereka, abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kalian dengan Allah dan ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian jadikan itu bahan ledekan? Siapa yang diledek? Siapa yang dicaci? Siapa yang dicela? Para sahabat Nabi. Kemudian siapa yang belain mereka? Allah Jalla Jalaluh. Dan Allah jadikan celaan mereka kepada para sahabat itu celaan kepada Allah dan Rasulnya dan ayat-ayatnya. La ta'tadiru. Kalian gak usah minta maaf. Gak perlu kalian minta maaf. Kenapa? Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah kafir semuanya setelah sebelumnya mengaku beriman. In na'fu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Apabila kami memaafkan sebagian kelompok dari kalian yang mereka bertaubat, tapi sebagian lainnya kami azab mereka karena mereka adalah orang-orang mujrim, penjahat. Ini di surat Taubah ayat 65-66. Jamaah rahimakumullah. Sebelum perang ada peristiwa lain yang berkaitan dengan orang-orang munafikin. Mereka bangun masjid. Bangun masjid mereka. Datang kepada Nabi SAW. Nabi lagi siap-siap mau perang. Ya Rasulullah, kita ini lagi bangun masjid nih. Dekat Masjid Quba sana. Kita karena melihat ada orang-orang yang gak bisa ke Masjid Quba, kita bangunkan masjid yang lebih dekat. Ya buat orang-orang yang uzur lah, yang sepuh, supaya nggak perlu ke Masjid Quba, bisa ke masjid kita. Nabi alaihissalam mengatakan, aku lagi mau berangkat perang, nanti kalau pulang dari Tabuk aku akan mampir. Subhanallah jamaah. Sebelum pulang Allah ceritakan bahwasanya masjid yang mereka bangun adalah Masjid Dirar. Allah sebutkan di surat Taubah ayat 107, "Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu min qabl wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun." Sesungguhnya orang-orang yang bikin masjid tapi niatnya beda, untuk membahayakan. Masjid dibangun untuk kekufuran, dibangun untuk memecah belah antara orang-orang beriman yang biasanya bersatu di Masjid Quba supaya dipecah masjid sana. Wallahi jamaah, kalau kita lihat dulu masjid untuk sholat Jumat itu hanya beberapa. Yang ada musola, yang nggak ada sholat Jumat di sana. Sehingga umat Islam benar-benar menyatu di sana.
Nih orang munafikin mau bang. Wa irsadan liman haraballah wa rasulah. Digunakan sebagai posko untuk berkumpulnya orang-orang yang ingin memerangi Allah dan Rasul. Dan mereka akan bersumpah. Lihat tuh sifat orang munafikin. Mereka akan bersumpah, in aradna illal husna. Niat kita baik Nabi, nggak ada niat yang lainnya. Kita ingin memberikan kesempatan kepada mereka yang tua agar mereka bisa ke masjid juga. Ingin kebaikan. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah bersaksi bahwa mereka adalah orang-orang yang dusta. Akhirnya Allah melarang nabinya untuk sholat di sana. La taqum fihim abadan. Jangan sholat di masjid mereka. Pulang dari Tabuk dibakar tuh masjid. Banyak pelajaran penting dalam perang Tabuk ini. Tinggal kita nih mau ambil pelajaran apa tidak. Ali bin Abi Thalib nggak ikut perang. Kenapa? Karena perintah. Rasul SAW tidak pernah meninggalkan Madinah kecuali ada pemimpin pengganti di kota Madinah. Berganti-ganti sahabat yang dipilih. Pada waktu perang Tabuk yang ditaruh di Madinah itu Ali bin Abi Thalib. Ada omongan gak enak dari orang-orang munafikin. Seakan-akan mereka mengatakan Nabi SAW tidak ingin didampingi Ali. Ali kemudian menjumpai Nabi SAW mengatakan, "Atakhlufuni fi sibyani wan nisa." Wahai Rasul SAW, apakah engkau membiarkan aku di Madinah sih? Bersama anak-anak dan wanita. Ali seorang Haidarah. Ali ini macan dalam berjihad di jalan Allah Jalla Jalaluh. Dia mengatakan gak siap dia ditinggal bersama wanita dan anak-anak. Nabi SAW mengatakan, "Ala tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa. Innahu illa annahu laysa nabiyyun ba'di." Apa engkau gak ridho, gak nerima posisimu sekarang ini seperti posisi Nabi Harun ketika ditinggal sama Nabi Musa alaihissalam. Cuma gak ada nabi setelah. Itu aja beda. Engkau ini punya peran penting nih di sini. Karena ada orang-orang munafikin yang tinggal di Madinah. Sahabat nih yang berangkat perang 30.000 coba. Pada waktu perang Badar hanya 300. Perang Uhud 1000 kurang 300. Perang Khandaq 3.000 yang ikut perang. Penaklukan Makkah 10.000. Perang Hunain 12.000. Perang Tabuk 30.000. Karena pasukan yang dihadapi berat. Semuanya harus keluar dari kota Madinah ikut perang. Kecuali yang nggak mampu. Yang nggak punya bekal, nggak punya kendaraan. Oleh karena itu sahabat-sahabat yang tidak ikut perang tanpa alasan dicela mereka. Bahkan pulang dari Tabuk ada 3 sahabat yang diboikot selama 50 hari kira-kira. Wallahi jamaah. Maka keberadaan Ali bin Abi Thalib sangat penting. Karena dia bisa pegang kendali kota Madinah.
Ditakutkan nih orang-orang munafikin hendak mendatangkan orang-orang Yahudi untuk balik ke kota Madinah. Karena harapan orang-orang munafikin 30.000 berangkat ke Romawi, ke Tabuk, nggak balik. Mati semuanya. Sehingga mereka akan menguasai kota Madinah. Tapi Nabi SAW telah menjadikan Ali sebagai penggantinya pada waktu itu. Maka Ali ridha. Dia jaga tuh kota Madinah. Dan seperti inilah seorang muslim. Yang jadi ambisi dia adalah menolong agama Allah. Gak penting buat dia ada di bagian pertama, di barisan terdepan, atau berada di barisan terbelakang. Nabi SAW mengatakan, tuba li'abdin akhidin bi'anani farasihi fi sabilillah. Ash'atha ra'suhu mughabbaratin qadamah in kana fil hirasati kana fil hirasa wa in kana fis saqati kana fis saqah in ista'dhan lam yu'dhan lahu wa in syafa'a lam yushaffa'. Tuba, ada surga, ada pohon besar di surga, ada kebahagiaan buat seorang hamba yang dia pegang dengan tali kendali kudanya. Sama komandannya disuruh bagian terdepan. Menjadi pasukan yang paling beresiko mati duluan. Dia ke depan. Ditaruh di belakang bagian bersih-bersih. Dia berangkat ke belakang. Buat dia nggak penting dia di posisi mana. Yang penting aku bantu agama Allah. Mau di bagian parkir. Mau di bagian sandal. Mau di bagian pegang kamera. Nggak penting buat seorang hamba yang hidupnya lillahi ta'ala. Yang penting Allah ridha sama dia. Mungkin posisi dia rendahan. Nggak ada yang kenal sama dia. Tapi itulah seorang hamba. Ali bin Abi Thalib hanya ingin menanyakan tentang posisi dia. Apakah ucapan orang-orang munafikin ini benar? Maka Nabi SAW menjelaskan. Orang-orang munafikin ingin Ali berangkat. Tapi Nabi SAW menginginkan Ali jaga tuh kota Madinah. Ini markas. Kalau markas diserang nantinya, kemudian hancur. Bagaimana dengan anak-anak dan wanita? Abu Khaythama termasuk sahabat yang terlambat ikut pasukan. Kenapa dia terlambat? Dia bukan tidak mau berangkat. Tapi dia mengatakan nanti aku mau berangkat. Aku siap. Ontaku siap untuk berangkat. Nanti aku mau jalan. Sahabat Nabi SAW udah pada berangkat. Dia masih di Madinah. Kemudian satu hari dia masuk ke kebun dia. 700 km perjalanan panjang. Artinya dia dengan berangkat sendiri akan lebih cepat nantinya. Dia masuk ke kebun dia. Dia lihat istrinya. Sudah membuatkan tempat duduk, tempat istirahat yang indah. Di samping-sampingnya ada air. Buah kurma udah mulai masak. Dia masuk. Lalu dia berkata,
Ma hadza bi insaf. Ini nggak fair kayak gini katanya. Nggak bener kayak gini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi samumi wal harur. Nabi alaihi salatu wasallam kepanasan. Wa ana fi dhilli wan naim. Dan aku di naungan dan kenikmatan. Nggak mungkin kayak gini. Dia ambil ontanya, dia bawa beberapa butir kurma, berangkat dia. Hati-hati dengan menunda-nunda amal soleh. Selamat Abu Khaytham. Tapi ada 3 sahabat, Ka'ab ibn Malik, Murarah ibn Rabi', wa Hilal ibn Umayyah. Mereka nggak berangkat. Padahal 3 orang ini semuanya mau berangkat. Apalagi Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini mau berangkat. Dia nggak mutar lagi lah. Besok aku mau berangkat. Besok aku mau berangkat. Besok aku mau berangkat. Sampai akhirnya pasukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sudah balik ke Madinah. At-taswif min junudi iblis. Hati-hati menunda-nunda. Nanti aku akan berbuat, nanti. Allah, anak lihat kejadian di Surabaya, Masya Allah. Ketika kita ngumpulkan donasi untuk Lombok. Itu sistemnya pakai rekening sama gesek. Jadi ada sedikit pemaksaan. Ada sedikit pemaksaan. Tapi subhanallah, ada orang yang harus dipaksa. Kalau mengandalkan yang dibawa di dompetnya, berapa yang dibawa di dompet sih? Sampai 10 juta? Ya enggak usah, 10 juta buat apa di dompet? Berapa yang dibawa? Ya 300.000 sama 2.000-an. Buat apa 2.000-an? Ya buat sodakoh lah. Udah siapin tuh. Jadi dia memang udah siap 2.000 buat sodakoh. Gak apa-apa, alhamdulillah. Gak tercela. Mau setengah butir kurma antum sedekah, fadl. Tapi ada orang yang termotivasi untuk sedekah, tapi dia nanti ana mau transfer. Sampai rumah lupa, sampai ini itu, akhirnya nggak transfer. Kemarin di Surabaya, subhanallah, itu dikasih alat gesek. Ayo ibu mau berapa yang digesek? Keluar tuh jamaah. Kita kumpulkan malam itu hampir 160 juta. Karena mereka harus gesek. Karena kalau digesek ya mau pencet berapa? Masa pencet 2.000? Ya enggak lah. Makanya menunda-nunda. Artinya antum mau berbuat amal soleh itu 3 sahabat ini akhirnya nggak berangkat. Balik pasukannya, udah selesai. Ka'ab bin Malik ketika melihat hal itu, dia lihat keluar rumah, dia lihat orang-orang yang nggak ikut perang. Kalau enggak orang-orang yang sudah tua, yang punya uzur, ya kalau enggak orang-orang munafik. Yang kelihatan kemunafikannya. Sebagian di antara mereka kalau disuruh berangkat perang tuh, waktu ke Tabuk, la taftinni. Jangan engkau fitnah aku tuh nggak tahan ngelihat perempuan-perempuan Romawi, gitu dia. Alasannya apa? Nggak tahan melihat perempuan-perempuan Romawi. Emangnya mau jalan-jalan ke Romawi? Ini mau perang. Subhanallah. Sampai ke Tabuk. Perjalanan panjang, ingat. 1 onta, 2-3 orang. Artinya gantian mereka. Naik onta, turun. Rasul sallallahu alaihi wasallam gantian alaihi salatu wassalam. Wallahi dalam banyak peperangan beliau ikut gantian. Di perang Badar seperti itu. Beliau pernah ditawarin sama sahabat Nabi, Rasul engkau tetap di atas lah, biar kita yang gantiin engkau jalan. Waktu engkau jalan kita yang gantiin, engkau terus di sana. Apa kata Nabi SAW? Ma antuma bi aqwa minni.
kalian berdua tidak lebih kuat dari aku. Dan jangan dikira aku nggak butuh pahala, kata Nabi SAW. Aku pun butuh pahala seperti kalian. Allahu Akbar. Beliau mau pahala jalan kaki berjihad di jalan Allah. Usahakan kita ini punya amal soleh di semuanya sedikit-sedikit. Untuk melihat orang bangun masjid, mungkin ada sebagian yang bangun dengan uangnya. Tapi sekali-kali antum angkat sesuatu di masjid itu. Karena bekal yang sangat sedikit, air yang sulit, mereka minta izin untuk menyembelih kendaraan mereka. Mau disembelih dan air ontanya mau diminum. Onta tuh punya kantong air. Ketika Nabi SAW sampai ke Madain Soleh, Hijr, kampungnya Nabi Saleh alaihissalam. Beliau alaihissalam mengatakan, la tadkhulu masakin alladzina zalamu anfusahum. Kalian jangan masuk ke tempat orang-orang yang pernah mendolimi mereka, mendolimi diri mereka sendiri. Kalian jangan masuk ke sana. Illa an takunu bakin, kecuali kalian dalam kondisi menangis. Hadzaran ayyusibakum mithlu ma asabahum. Takut kalian ditimpa seperti apa yang menimpa mereka. Jadi ketika datang ke tempat-tempat yang diazab sama Allah Jalla Jalaluh, maka di sana seharusnya kita menangis mengambil ibrah, bukan ketawa-ketawa. Karena sekarang banyak tempat-tempat seperti ini dijadikan wisata. Seharusnya mereka menangis. Sampai di Tabuk, orang-orang Romawi tidak ada. Mereka takut. Masa Romawi takut? Di Tabuk mereka harus berjumpa dengan umat Islam di padang pasir. Mereka memilih untuk menanti umat Islam di benteng-benteng mereka, di kota mereka. Nabi SAW melihat nggak perlu kita ke sana. Paling enggak, apa istilahnya, ada show force. Udah menunjukkan kekuatan umat Islam. Agar orang-orang tidak main-main dengan umat Islam. Akhirnya Nabi SAW diam di Tabuk beberapa malam. Kemudian datang kepada beliau ada beberapa gubernur dekat sana yang mereka berdamai dengan Nabi SAW dan membayar jizyah serta buat perjanjian. Artinya kekuatan umat Islam sudah dipertimbangkan. Mereka sudah mau buat perjanjian dengan umat Islam. Lalu Nabi SAW pulang ke Madinah. Sampai Madinah atau sebelum sampai Madinah, Nabi SAW memanggil Malik ibn Dakhsham dan Ma'an al-Ajlani, memerintahkan keduanya untuk duluan masuk kota Madinah. Apa tujuannya? Menghancurkan dan membakar Masjid Dirar. Nggak boleh ada. Wallahi jamaah, orang-orang munafikin, kalau tadi kita dengar imam membaca, إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يشهد إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Mereka datang ngomong, aku bersaksi
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka dusta. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Bohong mereka. Mereka mengatakan kami beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman dengan Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang-orang beriman. Yukhadi'un Allah wa rasulah. Mereka mau menipu. Penampilannya Masya Allah. Orang munafik itu jamaah, penampilannya kayak antum semua. Kayak kita lah. Dan bahkan sepertinya lebih baik penampilannya. Allah mengatakan, subhanallah, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau engkau melihat mereka, engkau akan kagum dengan penampilan mereka, dengan badan mereka, kayak orang paling soleh aja sekampung. Orang paling alim kelihatannya. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka berbicara, engkau akan mendengarkan ucapan mereka. Ini Allah mengatakan kepada Nabi SAW. Artinya manis ungkapannya. Allah syama. Maka akhirnya Nabi SAW membakar masjid orang-orang munafikin. Ketika Nabi semakin mendekat sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, beliau mengatakan, "Inna bil Madinah aqwaman ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum." Qalu ya Rasulullah wa hum bil Madinah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sesungguhnya di kota Madinah ada beberapa orang. Tidak ada satu jalan yang kalian lalui. Tidak ada satu lembah yang kalian lewati, melainkan mereka bersama kalian. Dapat pahalanya kalian. Enak banget ya mah. Gak ikut perang, gak ikut capek, gak ikut kelaparan, gak ikut kepanasan. Dapat pahala seperti mereka. Wahum bil Madinah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, mereka di Madinah gak ikut perang. Dapat pahala seperti kita. Qala wahum bil Madinah. Iya. Mereka di Madinah. Habasahumul udhur. Mereka gak bisa berangkat karena udhur. Artinya tuh 7 sahabat, diantaranya Zaid bin Ulbah. Diantaranya Abdullah bin Wafal akhirnya berangkat. Ada beberapa sahabat yang nggak bisa berangkat karena uzur, mereka dapat pahala orang yang berangkat perang Tabuk. Karena apa? Niat. Berbeda dengan niat orang munafikin. Mau bangun masjid, niatnya untuk memecah belah, dibakar. Jangan berharap pahala. Tapi sahabat-sahabat yang nggak bisa berangkat karena uzur, maka mereka mendapatkan pahala yang sama. Maka jangan malas untuk niat soleh. Niatlah untuk berbuat baik. Terus pasang tuh niat. Tapi kalau mampu amalkan. Paling tidak antum niat, kalau anak punya rezeki, Ustaz, anak mau sedekah 10 juta buat Lombok. Dapat rezeki 10 juta, aduh sayang ya. Antum berarti niatnya main-main. Niatnya hanya main-main. Sampai Madinah, Rasul sallallahu alaihi wasallam disambut oleh orang-orang dan anak-anak. Mereka menyambut kedatangan Nabi SAW. Nabi itu Masya Allah demen banget sama anak-anak. Kalau ada anak-anak diangkat sama Nabi SAW, ditaruh di kudanya atau di onta Nabi SAW. Dicium mereka sallallahu alaihi wasallam. Sampai Masjid Nabawi. Udah sampai sana, datang orang-orang munafik. Bersumpah, minta maaf Nabi, kita nggak bisa berangkat karena ada urusan ini, urusan itu, mohon maaf. Datang Ka'ab bin Malik bersama
Hilal bin Umayyah dan Murarah bin Rabi datang menjumpai Nabi SAW. Yang datang terakhir Ka'ab bin Malik. Ditanya sama Nabi SAW, "Ma akhlafaka ya Ka'ab? Kenapa engkau nggak berangkat?" Kata Ka'ab, "Ya Rasulullah, nggak ada alasan. Aku benar-benar dalam kondisi yang sangat prima untuk berangkat. Tapi nggak tahu aku nggak jadi berangkat." Orang-orang lain, saudara-saudara keluarganya, Ka'ab mengatakan, "Udah kau minta maaf lah sama Nabi SAW. Bilang ada ini, ada itu." Kata Ka'ab, "Enggak, aku mau jujur. Aku mau jujur. Apa yang akan Allah berikan hukuman kepada aku akan jujur," kata Ka'ab. Sampai sana, Nabi SAW, "Amma hadza faqad sadaq." Mengatakan kepada orang ini jujur. Sudah, kalian pulang. Sampai datang keputusan dari Allah Jalla Jalla. Akhirnya Ka'ab bin Malik tidak diajak bicara. Diboikot. Ka'ab datang ke Masjid Nabawi. Salat salam kepada Nabi SAW. Ka'ab sampai mengatakan, "Aku melihat apa Nabi menjawab salamku apa enggak," kata dia. "Aku melihat kepada bibirnya." Berat ujian Ka'ab. Dia berangkat ke temannya, ke saudara yang paling dia cintai. Dia mau ngobrol sama dia, sama temannya ini. Kata dia, "Enggak, aku enggak tahu. Suruh berangkat." 40 hari. Tidak diajak berbicara dengan penduduk Madinah. Di hari ke-40 dipanggil sama Nabi SAW. 3 orang ini. Kalian suruh pulang istri-istri kalian ke rumah. Bingung kan? Apakah kita menceraikan mereka? Maksud, enggak. Suruh pulang aja. Artinya benar-benar dihukum sama Allah. 50 hari. Setelah 50 hari, Allah turunkan firman-Nya di surat Taubah ayat 117, 118. Laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladzina ittaba'uhu fi sa'atil usrah min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Allah telah menerima taubat Nabi, taubatnya Nabi, memberikan taubat kepada Nabi, kepada orang-orang muhajirin, orang-orang ansor yang ikut perang Tabuk. Perang yang penuh kesulitan. Setelah hampir terjadi kekacauan di antara mereka, yang digembosin dengan orang-orang munafikin. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wa 'ala tsalatsa, dan disebutkan secara khusus, dan Allah menerima taubatnya 3 orang. Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi', dan satunya lagi. Mereka 3 orang itu diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina khullifu, yang mereka enggak ikut perang, hatta idza dhaqat alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallah illa ilaih. Tuh, 3 sahabat ini mengalami proses yang sangat indah, jemaah, untuk menerima taubat itu. Allah menceritakan bumi yang luas jadi sempit buat mereka, dan hati mereka jadi sempit buat diri mereka, sampai klimaksnya mereka mengira nggak mungkin ada jalan keluar kecuali Allah Jalla Jalaluhu. Ketika itu Allah berikan kepada mereka taubat. Selesai dapat kabar gembira, tobatnya diterima. Datang Ka'ab bin Malik kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, aku bersumpah, aku bernazar, kalau Allah menerima tobatku, aku akan keluar dari semua hartaku. Terserah engkau mau taruh di mana hartaku ini. Kata Rasul SAW,
Jangan semuanya. Sebagiannya aja. Sebagian untuk keluarga. Jamaah. Itulah sedikit tentang perang Tabuk. Antum perlu baca lebih panjang lagi. Ulangin lagi. Ulangin lagi. Ulangin lagi. Kita perlu cerita yang memotivasi kita untuk terus menumbuhkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Untuk terus menjadikan para sahabat Nabi sebagai panutan kita. Mereka lah yang pantas untuk dijadikan idola. Karena terus terang di masa sekarang ini, Allahu Akbar, begitu gencarnya dibikin idola-idola yang membuat umat jadi hancur dan binasa. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Masya Allah. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi. Ana izin minum dulu jamaah. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tolong nasehatin ikhwan yang masih suka foto-foto, video ketika kajian. Karena mengganggu Ustaz. Antum udah dengar tuh. Mana yang foto-foto video? Antum gak capek ngangkat dari tadi? Ganti tangannya. Ganti tangan. Udah dengerin aja kajiannya Ustaz. Ini ada media yang nggak usah beda Ustaz. Pahalanya kan pahala anak pegangin tangan, pegangin kamera nih Ustaz. Anak kepingin dapat pahala tuh Ustaz, biar capek-capek. Iya, kadang-kadang mengganggu. Artinya mengganggu jamaah yang lain. Antum bisa membuat jamaah yang lain suudzon sama antum. Ini mah mau riya aja kayaknya. Mau ganti apa? Ganti status, foto dulu. Sedang kajian bersama Ustaz Syafiq. Bismillah. Hati-hati antum jamaah. Bagaimana hukum sholat di masjid yang ada makamnya? Ketahuilah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang mengubur di dalam masjid atau membangun masjid di atas kuburan. Kubur di tempat umum jemaah. Bagaimana dengan kuburan Nabi alaihi salatu wasallam? Nabi dikuburkan di rumahnya, bukan di masjid. Karena muncul orang-orang ingin dikuburkan di masjid. Kalau memang dikuburkan di masjid itu lebih mulia, maka seharusnya sahabat-sahabat Nabi kuburannya bukan di Baqi. Semuanya di masjid. Dan Nabi melarang kita sholat menghadap ke kuburan. Jadi berkaitan dengan sholat di dalam masjid yang ada kuburannya, para ulama sepakat itu terlarang. Hanya sekarang apakah sholatnya sah atau tidak? Atau sampai tingkat haram atau tidak? Itu dibahas oleh para ulama. Tapi yang jelas sholat di sana ada larangan. Itu yang Anda paham. Maka nanti dilihat kembali. Orang-orang yang mengaku mazhabnya Maliki coba dibahas. Bagaimana pendapat Imam Malik. Yang mazhabnya Hanafi coba dibahas. Yang mazhabnya Hambali dibahas. Yang mazhabnya Syafi'i dibahas. Bagaimana hukum sholat di masjid yang ada kuburannya. Sehingga mereka itu kadang-kadang mendapatkan penjelasan yang sepotong-sepotong. Oh nggak apa-apa, yang nggak boleh itu kalau nyembah kuburan. Kalau minta sama kuburan.
Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, la tusallu ilal kubur. Kalian jangan sholat menghadap kuburan. Ini sahabat Nabi. Apa ditakutkan mereka menyembah kuburannya? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Maka coba dibahas. Berikan penjelasan kepada umat bagaimana sebenarnya hukumnya. Dan sekali lagi, kecuali kuburan itu dipisahkan dari masjid. Ya. Dipisahkan dari masjid. Nabi SAW mewanti-wanti para sahabat sebelum meninggal dunia dengan menjadikan masjid-masjid itu kuburan. Sebagaimana orang-orang Nasara menjadikan gereja-gereja mereka sebagai pemakaman buat pendeta-pendeta mereka. Maka hati-hati, itu yang Anda ketahui. Kalau mungkin ucapan anak sepakat tadi salah, tapi dilihat pendapat jumhurul ulama tentang masalah ini, sehingga berikan penjelasan kepada umat. Soalnya kalau kita yang ngasih penjelasan, kadang-kala, waduh, ini Ustaz Wahabi nih, kayak gini. Subhanallah. Udah baca bukunya yang ada di kitab-kitab itu. Nah, ini pertanyaan, bagaimana dengan Masjid Nabawi? Nabi itu nggak dimakamkan di masjid. Sekarang orang memang mau dimakamkan di masjid. Saya ini yang wakaf masjid ya. Siapa yang wakaf masjid ini? Yang wakaf ngomong nanti ana mau kuburan ana di sebelah kanan tuh. Nih duitnya. Wasiat Ustaz. Harus dilaksanakan. Nah, wasiat yang dalam ketaatan yang harus dilaksanakan. Barakallahu fikum. Hadza wallahu alam jamaah. Terkadang saya malu dengan sodakoh yang saya berikan. Padahal kehidupan saya padahal kehidupan saya berkecukupan mungkin. Untuk bisa lebih banyak lagi memberikan sodakoh untuk yang membutuhkan. Tetapi hati terkadang menghalangi agar lebih banyak bersedekah dengan alasan untuk tabungan, untuk kehidupan, kebutuhan hidup ke depannya. Antum pikir sedekah itu hilang duitnya? Ini kan berarti salah paham sama sedekah. Kalau sedekah fulusnya hilang ya jelas lah. Sedekah ini disimpan antum duitnya buat nanti masa depan antum. Antum bisa lihat jamaah, Allah kalau bicara sedekah coba. Allah tuh bakal kasih ganti. Jaminan untuk masa tua itu sedekah. Jadi kalau ada asuransi sekarang, asuransi syariah itu ya bangun masjid antum. Wakaf ini, wakaf itu. Asuransinya sama siapa? Sama Allah. Nabung nggak apa-apa antum. Silahkan. Tapi tetap sedekah. Jadi kalau antum berbicara, anak sedekahnya sedikit untuk kebutuhan masa depan, Ustaz. Sisanya. Ya. Paling tidak berapa sih yang disedekahkan jamaah? Sepertiga lah. Sepertiga itu kata Nabi SAW banyak udah. Antum mungkin nggak bisa seperti Abu Bakar. Ka'ab bin Malik nggak boleh seperti Abu Bakar sama Nabi SAW. Sisakan sebagian hartamu. Karena keimanan dan keyakinan kita nggak seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bagaimana cara menghilangkan hati yang sulit untuk sedekah? Niatkan ngutangin Allah. Niatkan ngutangin Allah. Antum kalau ngutangin orang kan pasti dibalikin. Allah mengatakan in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Kalau kalian ngutangin Allah sampai Allah bahasakan itu, duit kalian itu utang sudah. Jadi bukan diberikan. Kalau memberikan, mau nggak mau kan nggak balik. Antum ini 10 juta ya. Antum dikasih 10 juta. Akadnya apa ini? Dikasih apa utang? Dikasih lah. Alhamdulillah. Kan nggak harus balikin kalau dikasih. Akadnya utang. Aduh, utang. Sama Allah dikasih lebih antum. Allah wasi'un alim. Maka tatkala kita tumbuhkan keyakinan di hati kita, ini anak ngutangin Allah.
Nggak hilang duit anak. 10 juta akan jadi 70 juta. Jadi 700 juta. Jadi 7.000 juta. Masa 7.000 juta? 7 miliar 7 juta. Antum. Jamaah. Jadi kita bahasa juta-juta ini nggak ada di masa dulu. Di masa Nabi SAW, Nabi kalau nyebut 1 juta, apa sebutan? Alfu alfin. 1000 kali 1000 berapa? 1 juta. Sekarang kan ada bahasa Arab miliun, nggak ada itu dulu. Yang ada, makanya orang kalau ngomong 1000 juta itu lebih keren jamaah. Daripada 7 miliar, 1000 juta. Anak-anak itu kalau tanya, ini 7 miliar, berapa 7 miliar? Ketika 7.000 juta, Allah, 7.000 juta banyak banget gitu kan. Wallahu a'lam bishawab. Afwan kalau Anda salah jawab. Kalau ikan, apakah berdosa jika kita mampu bersedekah lebih banyak tapi kita berikan sedikit dengan alasan tabungan untuk masa depan? Tadilah ada persentasinya. Ingat Nabi alaihi salatu wasallam cerita yang orang yang punya kebun yang akhirnya awan itu menyirami kebunnya. Apa yang dia lakukan dengan kebunnya? Dia ceritakan sepertiga dia makan, sepertiga dia balikan untuk modal kebunnya, sepertiga dia sedekah. Maka kalau antum mau banyak, ya seperti itu. Apakah penyebab dan tujuan dari perang Tabuk? Nah, ada beberapa sebab yang disebutkan oleh para ulama. Salah satunya, informasi yang sampai kepada Nabi SAW. Jadi ada suku, ada orang-orang Nabatian. Orang-orang Nabatian ini tinggalnya di daerah sekarang Yordania. Daerah yang disebut Petra. Mereka biasanya jual minyak ke Madinah. Minyak apa? Minyak zaitun. Karena zaitun nggak tumbuh di Madinah. Nggak tumbuh di sana. Tumbuhnya di Syam. Mereka jual minyak ke Madinah. Di situ mereka memberikan informasi bahwasanya ada perkumpulan orang-orang Romawi di daerah Tabuk sana yang ingin menyerang. Itu salah satu sebab yang disebutkan oleh para ulama. Dan ada sebab-sebab lainnya. Di antaranya Rasul Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya sebabnya itu adalah Nabi ingin menyampaikan agama Allah ini ke mereka. Agar mereka mengenal agama Allah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Maaf di luar tema Ustaz, apa itu manhaj nabawi? Apa ada perbedaan dengan manhaj salaf? Manhaj nabawi artinya manhaj Nabi alaihi salatu wassalam. Yang manhaj salaf ini mengambil dari manhajun Nabi SAW fi dakwah. Manhajnya Nabi dalam berdakwah. Artinya dia khusus menceritakan tentang Nabi SAW. Tidak menceritakan tentang sahabat Nabi SAW. Adapun salaf, maka menceritakan orang ulama salaf, para sahabat Nabi. Yang Nabi SAW adalah khairus salaf. Dia sebaik-baiknya pendahulu kita SAW. Ustadz, apakah menunda keinginan anak-anak kami karena kekhawatiran menunda keinginan anak-anak kami karena kekhawatiran ekonomi masa depan, padahal mereka sudah mampu walaupun belum besar, termasuk sifat kemunafikan? Anak-anak kami penuh keyakinan segera menikah. Oh, mau nikah ini jamaah. Untuk menghindari fitnah. Wallahi, ini orang tua harus faham dengan gelagat anaknya. Rasul SAW mengatakan, Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai anak-anak muda yang mampu menikah, menikah. Kita ini terkadang terhalangi dengan kuliah. Dulu kan nggak ada kuliah. Kuliah buat apa sih jamaah sekarang? Ada kuliah yang memang tujuannya benar.
Ada kuliah yang hanya untuk memperpanjang masa pengangguran. Buktinya apa? Dia lulus nggak kerja dengan ijazah dia. Ngapain antum? Antum lulus kerja apa? Ya, ojek online Ustaz. Nggak usah kuliah. Apakah harus bawa ijazah? Kan lebih baik antum SMA langsung kerja. Tapi kalau enggak Ustaz, ana memang kuliah karena ana ingin jadi dosen. Ana kuliah, ilmu yang ana pelajarin inilah yang ana perlukan untuk kehidupan nanti. Bukan ijazah. Tapi kebanyakan orang kuliah perlunya apa? Ijazah dia, bukan ilmu. Sehingga banyak yang kerjanya nggak sesuai dengan ijazahnya. Lulus fakultas pertanian. Kerjanya apa? Di perbankan. Subhanallah. Makanya dulu sampai ada istilah IPB. Kenapa pertanian di Indonesia ini jamaah sangat mengenaskan di negeri kita. Kita ketinggalan sama Thailand umpamanya. Sebagian ustadz mengatakan itu saat IPB itu lulusannya banyak kerja di bank. Dulu jamaah. Sehingga IPB jadi Institut Perbankan Bogor. Karena outputnya banyak kerja di bank. Dan itu dikeluhkan. Dan ini yang menyebabkan pertanian di negeri kita. Jadi yang lulus sana nggak mau pegang cangkul. Ustaz, kalau pegang cangkul nggak perlu kuliah, Ustaz. Lo tujuan antum kuliah. Kan pertanian bertani maksudnya. Tapi bertani yang sukses. Artinya kalau petani biasa nanam mangga berbuah setahun sekali, antum nanam mangga setahun buah 3 kali. Gimana tuh? Nah, itu kan ilmunya kan antum yang pelajarin. Makanya sekarang kan ada ya model apa? Yang di polybag itu. Apa istilahnya? Hidroponik. Itu kan dari hasil sana gitu loh. Dari mereka yang belajar, yang kuliah, artinya mereka menghasilkan sesuatu. Tapi kalau antum kuliah lalu kerjanya tadi kuliah terus kerjanya apa? Jualan cilok Ustaz gitu dia. Ya nggak perlu kuliah. Makanya orang-orang kaya jamaah banyak yang nggak lulus SMP. Ya Ustaz kan rezekinya dia Ustaz kayak gitu. Ya alhamdulillah kan nggak perlu kuliah berarti. Kalau bicara rezeki itu tidak ditentukan dengan ijazah. Jangan dipikir S2 itu rezekinya lebih besar daripada SD. Nggak ada ketentuan kayak gitu. Pernah di negeri kita ada S2 mengajukan diri untuk suntik mati. Mau bunuh diri. Karena dia nggak dapat kerjaan. Subhanallah jam. Di negeri kita. Peristiwa S2 nggak dapat pekerjaan. Makanya kalau ya tadi anak-anak ini mau nikah, bismillah. Ustaz nanti takut kuliahnya terganggu. Yang dibutuhkan kuliahnya itu apa sih? Ijazah. Insya Allah dapat ijazah. Enggak, ilmunya Ustaz. Insya Allah istrinya bantuin dia tulis skripsi. Alhamdulillah jamaah. Istri nulis skripsi, istrinya mejetin dia, masya Allah. Daripada nulis skripsi di warnet di mana, ini ada bininya yang mijetin. Bismillah. Halal jamaah. Jadi jangan takut urusan ekonomi asalkan anaknya dipersiapkan. Karena anak-anak ini berpikir nikah itu enak. Bener nikah itu enaknya. Sebentar enaknya. Sisanya tanggung jawab. Ribut mungkin belum punya anak enak. Keluar anaknya satu. Allahu Akbar. Keluar 2. Ya Allah 2 keluar ya Allah. Itu kan hasil kerjamu 2, 3, 4. Mulai tanggung jawab. Ana rasakan ketika ana punya anak sudah mulai TK. Belum TK udah PAUD. Allah tiap hari nganterin ke tempat tahfidz Quran. Jadi kita jadi supir jamaah. Nganterin sana sini. Sampai ada istilah di Medina itu. Suami itu. Dari kalangan mahasiswa ini. Masuk rumah sebagai hamal. Tukang angkut. Jadi habis beli beras, beli apa, dia angkut ke rumahnya. Keluar dari rumah sebagai tukang sampah. Ambil sampahnya. Udah kerjanya kayak gitu. Jadi fahamkan kepada anak yang mau menikah, anak-anak muda ini. Bahwasanya engkau siap nggak dengan tanggung jawab itu? Urusan fitnah iya.
Jangan dipikir engkau ketika menikah nggak fitnah. Fitnahnya berbeda. Fitnah itu tetap ada, jamaah. Apakah seorang yang sudah menikah fitnahnya berkurang? Iya. Tapi ada fitnah lain buat dia. Lihat istri tetangga lewat, Allahu Akbar. Udah punya bini. Tetap seperti itu. Maka kalau anak-anak sudah siap secara mentalnya untuk bertanggung jawab, kasih tahu dia yang laki, nih perempuan nih bengkok nih. Kau harus siap, jangan cuma mau enak-enak doang. Maka nikahkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun haqqun 'ala Allahi 'aunuhu." Ada 3 orang yang Allah berjanji akan membantu mereka, menolong mereka. Salah satunya wannakihu lil afaf, yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya, dibantu sama Allah. Jangan kepikiran orang tua dengan ekonomi dia, tapi siapkan dia benar-benar menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Barakallahu fikum. Kita hidup di zaman yang banyak fitnah, syubhat. Bagaimana cara kita agar terhindar dari sifat kemunafikan? Antum pelajari apa aja sifat orang munafik. Lalu antum bercermin. Kalau antum bikin list, ada buku kitab Masya Allah jemaah. Indah sekali judulnya Sifatul Munafiqin. Kalau nggak salah disertasi atau tesis. Anda lihat di Madinah kitab itu. Dan kalau nggak salah sudah ada yang dicetak. List itu antum lihat. Antum baca satu persatu. Mana yang antum ada di sana, antum obati. Kenapa kalau kita lihat, sekarang itu banyak informasi tentang penyakit jantung. Ciri-ciri penyakit jantung, ini macam-macam ya. Atau penjelasan, ini mau kena jantung nih. Orang baca tuh. Ana tuh kadang-kadang baca. Lihat, katanya sakit di mana? Di kiri gitu kan. Ana sakit nggak ya Ana lihat ya. Kadang-kadang Ana sakit di sebelah sini. Jadi kita memang akhirnya jadi takut gitu. Tapi kalau kita nggak pernah baca, nggak pernah ngelihat, kita aman, makan semuanya apa. Maka kalau orang kepingin selamat dari kemunafikan, cari tahu apa saja sifat orang-orang munafikin. Kemudian lihat ancaman buat orang-orang munafikin. Takut antum terkena sifat munafikin. Ibn Abi Mulaikah mengatakan, Adraktu 30 min ashabin Nabi SAW. Aku sempat berjumpa dengan 30 sahabat Nabi SAW. Kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. Semuanya takut dia terkena kemunafikan. Yang sholat di belakang Nabi, itu ada kumpulan orang-orang munafik. Jangan dipikir orang munafik gak sholat di belakang Nabi SAW. Yang ceramah di mimbar Nabi, yang mendengarkan sebagian orang-orang munafikin. Yang kata Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Kalau itu ada di masa Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana dengan di masa kita? Apakah menurut antum yang sekarang yang hadir nih di majelis ini, semuanya orang-orang beriman? Kalau di masa Nabi ada yang munafik, apakah majelis kita lebih bagus daripada majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka kita perlu takut, jemaah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Ana dikasih waktu sampai 6:30, jemaah. Semoga kita bersua kembali dalam perjumpaan yang lainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.